6 bulan berpura-pura menjadi tunangannya demi 1 miliar rupiah. Annisa Putri masih tidak percaya dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya sendiri 5 menit yang lalu. Apalagi dengan jawaban setuju dari pria di hadapannya. Bima Wijaya, CEO dari perusahaan properti ternama, Bumi Lestari, dan pembicara yang baru kemarin ia tantang di depan umum mengenai isu keberlanjutan sosial, kini menawarkan hal tersebut, sebuah kontrak pertunangan palsu. Ruangan berdinding kaca di lantai 40 gedung perusahaan di Jakarta itu menyajikan pemandangan kota yang spektakuler, tetapi Annisa hanya bisa fokus pada dokumen tercetak yang gemetar di tangannya. Jumlah itu akan cukup untuk melunasi utang medis ibunya dan masih tersisa untuk memulai kembali karirnya setelah firma arsitektur tempatnya bekerja bangkrut. Ini terlalu tidak nyata. Baru 24 jam yang lalu, ia berada di antara penonton konferensi internasional arsitektur berkelanjutan di Balai Sidang Jakarta, salah satu dari ratusan profesional yang nyaris tidak mampu membeli tiket masuk. Bima Wijaya adalah pembicara utama, berbicara tentang teknologi bersih dan masa depan perkotaan. Saat semua orang bertepuk tangan untuk solusi inovatifnya, Annisa tidak bisa tinggal diam. Dengan segala hormat, Bapak Wijaya, katanya sambil berdiri di tengah-tengah penonton. Proposal Anda secara teknologi sangat mengagumkan, tetapi bagaimana Anda berencana menerapkannya di komunitas yang bahkan kesulitan mendapatkan akses sanitasi dasar? Bukankah lebih efektif untuk fokus pada solusi yang sederhana dan terjangkau sebelum beralih ke teknologi canggih? Keheningan yang menyusul terasa canggung. 300 orang menoleh untuk menatapnya, dan Annisa merasakan wajahnya memanas. Tetapi Bima, alih-alih membela diri atau menolak pertanyaan itu, terdiam selama beberapa detik. Senyum perlahan terbentuk di wajahnya. Anda benar sekali, jawabnya. Dan itulah jenis visi kritis yang dibutuhkan perusahaan saya. Bisakah kita berbicara setelah seminar ini? Sekarang, di ruangan mewah itu, dengan kontrak dan angka-angka dibahas seolah-olah itu adalah resep masakan. Annisa bertanya-tanya apakah ia telah memasuki realitas alternatif. Anda yakin tidak ada cara yang lebih konvensional untuk mengesankan investor Jepang Anda? Tanyanya, mencoba menjaga suaranya tetap stabil saat matanya menelusuri klausul-klausul kontrak. Bima menyesuaikan simpul dasinya, sebuah gerakan yang mulai ia kenali sebagai tanda gugup. Tuan Tanaka sangat tradisional. Baginya, seorang pria lajang di usia 35 tahun itu tidak stabil. Dia tidak percaya pada orang yang tidak memiliki keluarga untuk memikirkan masa depan. Dia berhenti sejenak, memandang keluar jendela. Dan saya sangat membutuhkan investasi ini. Kita berbicara tentang 50 juta dolar yang dapat merevolusi konstruksi berkelanjutan di Indonesia. Dan kenapa saya? Pertanyaan itu keluar lebih penasaran dari yang Annisa maksudkan. Karena kemarin, ketika Anda mempertanyakan proyek saya di konferensi, saya sadar Anda tidak takut menghadapi saya. Jika kita akan berpura-pura jatuh cinta selama 6 bulan, saya butuh seseorang yang terlihat nyata. Matanya bertemu dengan mata Annisa. Seseorang yang tidak menjilat, yang punya pendapat sendiri. Seseorang seperti Anda, yang benar-benar peduli pada dampak sosial dari apa yang kita lakukan. Annisa merasakan sesuatu yang aneh bergejolak di dadanya. Sejak firma tempatnya bekerja bangkrut 6 bulan lalu, ia tidak pernah menerima satupun pujian profesional. Tagihan rumah sakit menumpuk dan ibunya membutuhkan obat-obatan mahal yang tidak ditanggung asuransi. Tawaran Bima adalah sebuah keajaiban yang terbungkus dalam kertas kado yang sangat aneh. Ada satu hal lagi, lanjut Bima seolah bisa membaca pikirannya. Anda akan tinggal di penthouse saya selama kontrak berlangsung. Ini perlu untuk menjaga penampilan. Tuan Tanaka berharap bisa bertemu keluarga saya, mengamati hubungan kita dari dekat. Jantung Annisa berdebar kencang. Tinggal bersamanya, itu jelas tidak ada dalam rencananya ketika ia bangun pagi itu. Tapi kemudian ia teringat telepon dari rumah sakit pagi tadi yang memberitahukan bahwa ibunya memerlukan operasi jantung lagi dan biaya yang disebutkan oleh ahli jantung membuat kakinya lemas. Saya setuju, katanya akhirnya mengulurkan tangan, tetapi dengan beberapa syarat. Ini murni profesional, tidak ada kerumitan. Dan saya ingin semuanya tertulis, termasuk klausul tentang privasi dan batasan eksposur publik. Bima tersenyum untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke ruangan itu, dan Annisa merasakan sesuatu yang aneh di perutnya. Tentu murni profesional. Pengacara saya akan menyiapkan adendum dengan semua syarat Anda. Ketika tangan mereka bersentuhan untuk menyegel kesepakatan, sebuah sengatan listrik terasa di antara mereka. Annisa mencoba mengabaikannya, tetapi ia memperhatikan bahwa Bima juga ragu sejenak sebelum melepaskan tangannya. Kapan kita mulai? Tanyanya, mencoba terdengar praktis. Hari ini juga, Tuan Tanaka tiba besok dan Anda harus sudah pindah ke penthouse sebelum itu. Bima berdiri, merapikan setelan jasnya.
Saya bisa menyuruh seseorang untuk mengambil barang-barang Anda? Saya perlu bicara dengan ibu dan sahabat saya dulu. Anissa menggigit bibirnya, membayangkan bagaimana menjelaskan situasi gila ini. Tentu, bagaimana kalau Anda bilang ini adalah proyek arsitektur khusus? Semacam konsultasi residensial? Saran Bima, secara teknis itu bukan kebohongan. 2 jam kemudian, Anissa berada di lift pribadi yang menuju ke penthouse Bima, membawa 2 koper berisi sedikit barang miliknya. Dia telah memberitahu ibunya bahwa dia mendapatkan pekerjaan sementara dengan bayaran sangat baik, tinggal di rumah klien. Meyakinkan Dita, sahabatnya, lebih sulit, tetapi akhirnya Dita menerima versi bahwa ini adalah kesempatan kerja yang unik. Penthouse itu bahkan lebih mengesankan dari yang ia bayangkan. Dinding kaca menawarkan pemandangan tier 60 derajat kota Jakarta. Taman gantung menciptakan oase hijau di tengah beton, dan teknologi terintegrasi mengendalikan segalanya mulai dari pencahayaan hingga suhu dengan perintah suara. Kamar Anda di sini, kata Bima, membuka sebuah pintu yang memperlihatkan sebuah ruangan yang lebih besar dari seluruh apartemen tempat tinggalnya. Ada kamar mandi pribadi, walk-in closet, dan balkon ini menghadap ke cakrawala kota. Ini, wow, hanya itu yang bisa dikatakan Anissa. Makan malam jam 8, kita bisa membahas detail kisah kita. Bima ragu-ragu di ambang pintu. Anissa, saya tahu ini aneh, tapi terima kasih sudah mau membantu. Setelah Bima pergi, Anissa menjatuhkan diri ke tempat tidur king size dan menatap langit-langit. Apa yang baru saja ia lakukan? 6 bulan berpura-pura jatuh cinta pada salah satu pria paling tampan dan sukses yang pernah ia temui, tinggal di penthouse mewah, dan dibayar dengan uang yang lebih banyak dari yang bisa ia hasilkan dalam 2 tahun bekerja. Telepon berdering. Itu ibunya. Nak, bagaimana malam pertamamu di pekerjaan baru? Menarik, Bu. Sangat berbeda dari yang aku harapkan. Semoga ini perubahan yang baik. Kamu pantas mendapatkan hal-hal baik dalam hidupmu. Ketika ia menutup telepon, Anissa tidak bisa menahan senyum. Mungkin ibunya benar. Mungkin ia pantas mendapatkan beberapa hal baik meskipun hanya sementara, meskipun itu adalah bagian dari sandiwara yang rumit. Malam itu, ketika Bima menemukannya duduk di sofa ruang tamu, berbagi pizza yang mereka pesan dan berbicara tentang mimpi yang hilang dan ketakutan rahasia hingga matahari terbit, tak satu pun dari mereka membayangkan bahwa itu akan menjadi momen di mana segalanya mulai benar-benar berubah. 3 minggu kemudian, Anissa masih terkejut saat bangun di suite mewah penthouse Bima. Apartemen itu telah menjadi tempat perlindungan yang tak terduga. Dia bekerja di meja kaca di balkon, mengembangkan proyek di ruang kerja Bima, dan menemukan bahwa dia memiliki akses ke perpustakaan teknis yang merupakan impian bagi setiap arsitek. Tetapi yang paling membuatnya terkesan adalah bagaimana Bima bisa sangat berbeda di rumah dari citra publik yang ia pertahankan. Kopi? Tanyanya, muncul di dapur bergaya Amerika, hanya mengenakan kaos abu-abu dan celana olahraga, rambutnya berantakan karena tidur. Saat itu jam 6.30 pagi dan dia selalu bangun lebih dulu untuk membuat kopi. Tentu, Anissa merapikan jubah mandinya dan duduk di counter bar, mengamati gerakannya yang presisi dan hati-hati saat menyiapkan kopi. Pada hari-hari pertama, mereka hampir tidak berbicara selain selamat pagi dan selamat malam dasar, seperti teman serumah yang sopan. Tetapi sejak malam pertama itu, ketika Bima menemukannya menangis di sofa setelah percakapan telepon yang sulit dengan rumah sakit, keintiman yang aneh telah terbangun di antara mereka. Ibumu sudah lebih baik? Tanya Bima, menggeser cangkir yang mengepul ke arahnya. Dia tahu Anissa selalu menelepon rumah sakit jam 6 pagi untuk menanyakan bagaimana keadaan ibunya semalam. Ya, terima kasih. Operasinya sukses. Anissa tersenyum, masih terkejut dengan betapa tulusnya Bima peduli. Dokter bilang dengan obat-obatan baru, beliau akan pulih sepenuhnya dan hasil tes menunjukkan jantungnya merespons dengan baik. Saya senang mendengarnya. Beliau sepertinya wanita yang luar biasa dari caramu menceritakannya. Bima bersandar di konter di depannya. Dan proyek perumahan itu bagaimana perkembangannya? Anissa hampir tersedak kopinya. Sejak mereka memulai kesepakatan, Bima benar-benar tertarik pada pekerjaannya, bahkan menawarkan saran teknis untuk proyek arsitektur sosial yang ia kembangkan di waktu luangnya. Dia telah menginstal program desain di komputer kantor, membeli bahan gambar, dan bahkan menyarankan buku-buku dari perpustakaannya yang bisa membantu. Sebenarnya, dia ragu-ragu bermain dengan pegangan cangkir. Aku berpikir untuk mengajukan proposal ini ke perusahaanmu. Aku tahu Bumi Lestari fokus pada konstruksi berkelanjutan dan proyek perumahan rakyat ekologisku. Bisa cocok dengan portofolio sosial perusahaan. Ajukan hari ini juga, kata Bima segera, matanya berbinar antusias.
Aku akan mengatur pertemuan dengan tim pengembangan kita. Pak Adi akan menyukai idemu dan direktur proyek sosial kita selalu mencari proposal inovatif. Tapi Bima, ini bukan bagian dari kontrak kita. Kamu tidak perlu mencampur adukan bisnis dengan... Dia memberi isyarat samar di antara mereka. Aku tahu. Dia mendekat, meletakkan tangannya di konter di kedua sisinya, wajahnya hanya beberapa senti dari wajahnya. Mungkin aku ingin melakukan ini. Mungkin aku sadar bahwa kamu brilian dan aku akan menjadi orang bodoh jika tidak memanfaatkan bakatmu hanya karena kita memulai dengan kesepakatan yang aneh. Jantung Anissa berdebar kencang. Dia terlalu dekat. Baunya terlalu harum. Sesuatu antara sabun mahal dan wewangian pria yang lembut. Dan tatapan intens itu melakukan hal-hal aneh pada kemampuannya untuk berpikir. Ini hanya bagian dari sandiwara. Mereka sendirian. Tidak ada siapapun untuk diyakinkan. Jadi mengapa dia menatapnya seperti itu? Anissa, katanya, suaranya lebih rendah. Kamu tahu ini menjadi... Telepon Bima berdering, memecah momen itu seperti seember air dingin. Itu adalah Rina, asisten persnya. Pak Bima, kita perlu bicara segera. Suaranya terdengar tegang melalui pengeras suara. Tuan Tanaka tiba lebih awal dari yang kita duga. Beliau ada di hotel dan ingin makan malam dengan Anda dan Mbak Anissa malam ini. Dan ada lagi, beliau membawa istrinya dan ingin bertemu keluarga Anissa juga. Anissa melihat Bima menjadi tegang. Ini akan menjadi ujian nyata pertama dari sandiwara mereka dan sekarang dengan komplikasi tambahan. Baiklah Rina, pesan meja di restoran Langit Senayan untuk jam 8. Meja untuk 4 orang. Setelah menutup telepon, dia menatap Anissa dengan ekspresi yang hampir rentan. Siap untuk debutmu sebagai tunanganku? Karena semuanya baru saja menjadi lebih rumit. Sudah siap sejak lahir, jawabnya mencoba terdengar lebih percaya diri daripada yang ia rasakan. Tapi aku akan butuh beberapa informasi tentangmu. Detail pribadi yang akan diketahui oleh seorang tunangan sungguhan. Sisa pagi itu berlalu dengan cepat. Mereka duduk di sofa ruang tamu, menciptakan semacam biografi hubungan. Anissa mengetahui bahwa Bima memiliki bekas luka di lututnya karena jatuh dari sepeda saat berusia 7 tahun, bahwa dia alergi udang, takut ketinggian meskipun tinggal di lantai 40, dan musik favoritnya adalah sesuatu yang sama sekali tidak terduga, jazz lembut tahun 40-an. Giliranmu, katanya menuangkan kopi lagi. Apa yang akan diketahui oleh tunangan yang mencintaiku tentangmu? Bahwa aku menambahkan terlalu banyak gula ke kopi saat aku gugup? Dia memulai, tersenyum. Aku punya koleksi rahasia novel roman sejarah yang kusimpan di bawah tempat tidur. Waktu kecil, aku ingin menjadi arsitek lanskap karena kupikir dengan begitu aku bisa tinggal di sebuah taman. Dan dia ragu-ragu. Aku bernyanyi di kamar mandi. Sangat fals, tapi dengan penuh keyakinan. Bima tertawa, suara yang tulus dan hangat yang membuat sesuatu bergejolak di dada Anissa. Aku ingin mendengarnya suatu hari nanti. Itu jelas tidak ada dalam kontrak, jawabnya, tetapi dia tersenyum. Sore harinya, Anissa pergi membeli gaun yang pantas untuk makan malam, menggunakan kartu korporat yang Bima bersikeras berikan padanya. Saat mencoba gaun di sebuah butik elegan di pusat Jakarta, dia tidak bisa berhenti memikirkan cara Bima menatapnya pagi itu. Kemudahan mereka bercakap-cakap, perasaan bahwa momen-momen pribadi itu lebih nyata daripada pertunjukan publik apapun yang harus mereka lakukan. Dia memilih gaun biru tua yang menonjolkan matanya dan membuatnya merasa cantik dan percaya diri. Sesuatu yang tidak terjadi selama berbulan-bulan. Ketika dia kembali ke penthouse, Bima berada di ruang kerja, sedang menelepon seseorang dalam bahasa Inggris, membahas spesifikasi teknis. Dia memakai kacamata baca, sesuatu yang belum pernah Anissa lihat sebelumnya, dan berkonsentrasi pada spreadsheet yang tersebar di atas meja. Anissa berdiri diam di pintu sejenak mengamatinya. Ada sesuatu yang rentan dalam cara dia menggigit bibir saat berkonsentrasi, cara dia menyisir rambutnya dengan tangan saat menemukan masalah yang rumit. Ini adalah Bima yang tidak dilihat dunia, bukan CEO yang percaya diri dan selalu memegang kendali, tetapi pria yang peduli pada setiap detail, yang memikul beban keputusan yang mempengaruhi ratusan karyawan. Bagaimana perburuan gaunnya? Tanyanya ketika menyadari kehadirannya, melepas kacamatanya. Sukses, dan bagaimana dengan spreadsheet-nya? Rumit. Kami sedang mengerjakan 3 proyek serentak di negara yang berbeda. Dan mengoordinasikan semuanya adalah mimpi buruk logistik. Dia bersandar di kursinya tanpa lelah. Terkadang aku bertanya-tanya apakah tidak lebih sederhana ketika perusahaan masih kecil.
Tapi sekarang kamu bisa memberi dampak pada lebih banyak orang, kata Anissa mendekati meja. Proyek-proyek yang sedang kamu koordinasikan ini, berapa banyak keluarga yang akan mendapat manfaat? Oh, sekitar 50,000 keluarga, jika semuanya berjalan lancar. Kalau begitu, stres karena spreadsheet itu sepadan. Bima tersenyum, dan Anissa memperhatikan itu adalah senyum yang berbeda. Bukan senyum yang dipoles dan profesional yang ia gunakan di acara-acara, tetapi sesuatu yang lebih tulus dan hangat. Bagaimana kamu bisa selalu melihat sisi positifnya? Latihan, jawabnya duduk di kursi di seberang meja. Ketika kamu tumbuh dalam keluarga dengan sumber daya terbatas, kamu belajar bahwa mengeluh tidak akan mengubah apapun, tetapi mencari hal baik dalam setiap situasi bisa membuat segalanya lebih tertahankan. Mereka terdiam sejenak, dan Anissa merasa ada sesuatu yang tak terucapkan menggantung di udara. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Itu Dita. Nis, aku harus ketemu kamu sekarang. Dad, aku sibuk. Ada makan malam penting malam ini. Justru tentang makan malam itu yang mau aku bicarakan. Anissa, aku tahu siapa pria yang tinggal bersamamu itu. Anissa merasa darahnya membeku. Dia menatap Bima, yang telah berhenti bekerja dan mengamatinya dengan saksama. Kamu bicara apa? Bima Wijaya, CEO Bumi Lestari, salah satu bujangan paling didambakan di negeri ini, menurut majalah bisnis bulan lalu. Anissa, apa yang sebenarnya terjadi? Makan malam dengan Tuan Tanaka akan menjadi pengungkapan dalam lebih banyak hal dari yang ia bayangkan. Tetapi pertama-tama, ia harus mencari cara untuk menjelaskan kepada sahabatnya bahwa ia telah masuk ke dalam kesepakatan paling gila dalam hidupnya dan bahwa ia mulai bertanya-tanya apakah itu terlalu nyata untuk hanya menjadi sebuah kontrak restoran langit. Senayan malam itu tampak sempurna, dengan lilin-lilin berkelip di antara rangkaian bunga dan pemandangan teluk yang menciptakan suasana yang hampir magis. Anissa merapikan gaun biru tuanya untuk ke-10 kalinya, mencoba mengendalikan kegugupannya sambil mengamati pasangan Jepang yang berpakaian elegan di meja. Tuan Tanaka persis seperti yang digambarkan Bima, sempurna, jeli, dan sangat formal. Istrinya, Nyonya Harumi, adalah seorang wanita lembut berusia sekitar 50 tahun, dengan mata yang ramah tetapi sama waspadanya. Anissa, ini Tuan Kenji Tanaka dan istrinya, Harumi. Bima melakukan perkenalan, tangannya mendarat secara alami di pinggang Anissa, sebuah gerakan yang mengirimkan sengatan listrik ke tulang punggungnya. Senang bertemu dengan Anda, kata Anissa, membungkuk sedikit, sebuah gestur yang telah ia cari tahu dengan cepat di Google sebelum meninggalkan rumah. Kami juga senang, jawab Tuan Tanaka dalam bahasa Indonesia yang fasih. Bima tidak henti-hentinya membicarakan Anda, seorang arsitek yang sangat berbakat, begitu yang saya pahami. Saya masih belajar, jawab Anissa dengan rendah hati, duduk di samping Bima. Tapi saya memiliki hasrat besar untuk menciptakan ruang yang dapat meningkatkan kualitas hidup orang. Nyonya Harumi tersenyum. Hasrat sangat penting dalam budaya kami. Kami mengatakan bahwa ketika Anda menemukan hasrat Anda menemukan ikigai Anda, alasan keberadaan Anda. Makan malam berlangsung lancar pada menit-menit pertama dengan percakapan tentang perjalanan pasangan itu dan kesan mereka tentang Indonesia. Tetapi Anissa memperhatikan bahwa Tuan Tanaka mengamati setiap gerakan antara dia dan Bima dengan perhatian yang hampir ilmiah. Jadi, Nona Putri, kata Tuan Tanaka ketika hidangan pertama tiba, Bima memberitahu saya bahwa kalian bertemu di sebuah konferensi. Kisah yang romantis, saya bayangkan. Anissa merasakan tangan Bima menemukan tangannya di bawah meja. Jari-jari mereka saling bertautan dengan cara yang terasa sangat alami. Ini hanya bagian dari sandiwara, ia mengingatkan dirinya sendiri. Sebenarnya saya menentangnya di depan umum, jawabnya dengan senyum, memutuskan untuk bertaruh pada kejujuran. Saya mempertanyakan apakah proyek-proyeknya benar-benar mempertimbangkan kebutuhan masyarakat miskin. Tuan Tanaka mengangkat alisnya, jelas terkejut. Istrinya mencondongkan tubuh ke depan, tertarik. Bima harus menyamarkan senyum bangga. Dan apa jawaban Bapak Wijaya? Tanya Nyonya Harumi. Bahwa saya benar, lanjut Anissa, merasakan tangan Bima meremas tangannya dengan lembut, dan bahwa dia membutuhkan seseorang seperti saya untuk membuatnya tetap membumi. Dia menemui saya setelah seminar dan bertanya apakah saya mau bekerja dengannya. Dan disitulah romansa dimulai. Tanya Tuan Tanaka. Bima yang menjawab, suaranya syarat dengan emosi yang tampak terlalu tulus untuk dipalsukan. Karya Bash Nadwak Abdes Prant. Disitulah saya menyadari bahwa saya telah menemukan lebih dari sekadar mitra kerja.
Anissa menantang saya dengan cara yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Dia tidak terkesan dengan kesuksesan atau uang. Dia peduli pada dampak nyata dari apa yang kami lakukan. Tatapan yang ia berikan pada Anissa saat itu membuat jantungnya berdebar kencang. Ada sesuatu di sana yang jauh melampaui pertunjukan, atau apakah ia hanya menipu dirinya sendiri? Dan kapan kalian memutuskan untuk menikah? Tanya nyonya itu, matanya berbinar karena penasaran. Pikiran Anissa kosong sejenak, tetapi Bima menjawab tanpa ragu. Ketika kami sadar kami tidak bisa lagi membayangkan masa depan tanpa satu sama lain, itu terjadi 2 minggu yang lalu. Sebenarnya, Anissa sedang mengerjakan proyek perumahan sosial dan saya mengamatinya selama berjam-jam. Melihat hasratnya, dedikasinya, dan saya sadar saya ingin membangun kehidupan bersamanya. Cara dia berbicara, intensitas tatapannya, cara suaranya sedikit bergetar pada kalimat terakhir. Jika Anissa tidak tahu itu adalah sandiwara, ia akan sepenuhnya percaya. 2 orang lajang yang sukses memutuskan untuk menikah begitu cepat, kata Tuan Tanaka. Itu tidak biasa di zaman sekarang. Mungkin karena kami tidak lagi begitu muda, jawab Anissa menemukan suaranya. Kami tahu apa yang kami inginkan. And striving on the fitness direction yang berbagi nilai-nilai Anda, yang menantang Anda untuk menjadi lebih baik, yang membuat Anda tertawa bahkan di hari-hari yang sulit, ia menatap Bima. Tidak ada gunanya menunggu. Dan rencana pernikahannya? Tanya Nyonya Harumi, jelas terpesona dengan ceritanya. Sesuatu yang sederhana, kata Bima. Anissa bukan penggemar perayaan besar. Dia lebih suka keintiman, keluarga dekat. Seperti ibu saya, tambah Anissa, merasakan sedikit rasa bersalah karena berbohong tentang sesuatu yang begitu dekat di hatinya. Beliau sedang dalam masa pemulihan dari operasi, jadi kami ingin sesuatu yang tidak terlalu melelahkannya. Makan malam berlanjut dengan Tuan Tanaka mengajukan pertanyaan tentang rencana bisnis Bumi Lestari. Tetapi Anissa memperhatikan bahwa fokus pertanyaannya telah berubah. Sekarang dia tampak lebih tertarik pada bagaimana Bima berencana menyeimbangkan keluarga dan pekerjaan. Apakah Anissa akan dilibatkan dalam keputusan perusahaan? Bagaimana mereka berencana membangun sesuatu yang langgeng bersama? Kalian memiliki hubungan yang tulus, kata Tuan Tanaka saat hidangan penutup disajikan. Itu jarang terjadi sekarang ini. Banyak pasangan muda hanya fokus pada gairah dan melupakan kemitraan. Bima adalah sahabat saya, kata Anissa, dan terkejut menyadari bahwa ia tidak sepenuhnya berbohong. Dalam beberapa minggu terakhir, dia telah menjadi orang yang bisa saya ajak bicara tentang segalanya. Pekerjaan, keluarga, mimpi, ketakutan. Itu lebih berharga daripada romansa film manapun. Ketika mereka meninggalkan restoran, Tuan Tanaka tampak puas. Bima, saya harap Anda menyadari betapa beruntungnya Anda. Seorang wanita yang menantang Anda secara intelektual dan mendukung Anda secara emosional adalah sebuah harta karun. Saya tahu, jawab Bima, menatap Anissa. Saya tahu persis betapa beruntungnya saya. Dalam perjalanan kembali ke penthouse, mereka tetap diam di dalam mobil. Anissa merasakan campuran antara lega dan bingung. Malam itu sukses besar, tetapi batas antara yang nyata dan yang palsu mulai kabur secara berbahaya. Kamu sempurna, kata Bima akhirnya ketika mereka memasuki lift pribadi. Lebih baik dari yang bisa kubayangkan. Terima kasih, kamu juga. Dia ragu-ragu mengamati angka-angka lantai yang naik. Bima, ketika kamu mengatakan hal-hal itu, tentang tidak bisa membayangkan masa depan tanpaku, tentang merasa beruntung memilikiku, apakah itu hanya untuk meyakinkan Tuan Tanaka? Dia berhenti menatap panel lantai, berbalik menghadapnya. Lift tiba dengan bunyi ding yang lembut, tetapi tak satu pun dari mereka bergerak untuk keluar. Anissa, dia memulai, suaranya lebih rendah, menyisir rambutnya dengan tangan, gerakan gugup yang sudah ia kenal. Ini menjadi rumit bagiku. Rumit bagaimana? Seperti aku mulai lupa bahwa ini adalah kepura-puraan. Jantung Anissa berdebar kencang. Mereka sendirian, sangat dekat di ruang lift yang kecil, dan intensitas tatapannya membuatnya merasa pusing. Bima, teleponnya berdering, memecah momen itu. Itu Rina lagi. Suaranya yang melengking bergema di ruang kecil itu. Pak Bima, maaf mengganggu selarut ini, tapi kita perlu bicara besok pagi. Ada sesuatu tentang Mbak Anissa yang perlu Anda ketahui. Sesuatu yang penting. Anissa melihat ekspresi Bima berubah, bayangan kekhawatiran melintas di wajahnya. Apa yang telah ditemukan Rina? Dan mengapa ia merasa bahwa kebohongannya dan mungkin perasaan sejatinya akan segera berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit. Pagi berikutnya, Anissa bangun dengan perasaan aneh di perutnya. Sebagian karena sisa emosi dari malam sebelumnya, sebagian karena firasat bahwa sesuatu akan runtuh.
Bima telah pergi pagi-pagi untuk bertemu Rina, hanya meninggalkan catatan yang mengatakan dia akan kembali untuk makan siang dan mereka perlu bicara. Tetapi ketika tengah hari tiba, dia belum kembali dan pesannya tidak dibalas. Adalah Dita yang muncul di penthouse jam 2 siang, menggunakan kunci cadangan yang diberikan Anissa untuk keadaan darurat. "Kita perlu bicara," kata sahabatnya, wajahnya serius dengan sebuah map dokumen di tangan. "Dan aku tidak terima penolakan. Anissa, kamu terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih dalam dari yang kamu bayangkan." Anissa menghela napas, menuangkan kopi untuk mereka berdua. Selama beberapa minggu terakhir, dia secara sistematis menghindari Dita. Tahu bahwa sahabatnya yang seorang pengacara itu akan bisa mendeteksi sandiwara dalam hitungan detik. Dita adalah ahli dalam kontrak perusahaan dan memiliki indera keenam untuk situasi yang meragukan. "Nis, aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu." Dita memulai, duduk di sofa dan menyebarkan kertas-kertas di atas meja kopi. "Pertunangan mendadak ini, pindah ke penthouse seorang miliarder, pekerjaan misterius yang membayarmu 1 miliar? Semua ini tidak masuk akal. Dan pagi ini, aku mendengar sesuatu yang bisa menjelaskan semuanya." Jantung Anissa membeku. "Apa yang kamu dengar?" "Rina Susanti, asisten persnya, menyewa seorang detektif swasta untuk menyelidikimu." Dita membuka map, memperlihatkan foto-foto, dokumen, dan laporan terperinci. Dia menemukan tentang utang ibumu, tentang firma yang bangkrut, tentang situasi keuanganmu yang putus asa, dan... "Awesi Tachi," dia berhenti sejenak dengan dramatis. "Dia punya bukti bahwa kalian membuat kontrak. Kontrak yang sangat spesifik." Anissa merasa dunia berputar. Foto-foto itu menunjukkan dia masuk dan keluar dari gedung Bumi Lestari, di toko tempat dia membeli gaun, di rumah sakit mengunjungi ibunya. Bahkan ada foto buram dia dan Bima di lift malam sebelumnya, jelas diambil oleh seseorang dengan peralatan profesional. Bagaimana dia tahu tentang kontrak itu? Pertanyaannya bukan bagaimana, Nis. Pertanyaannya adalah mengapa dia menyelidiki tunangan bosnya sendiri. Dita mencondongkan tubuh ke depan. Karena wanita itu jatuh cinta padanya selama bertahun-tahun. Bekerja untuknya selama 5 tahun, selalu berharap dia akan memperhatikannya. Dan sekarang kamu muncul entah dari mana, dan tiba-tiba mereka bertunangan. Anissa mengusap wajahnya dengan tangan. "Dit, ini rumit. Nis, wanita ini akan menggunakan semua ini untuk melawanmu. Dia punya salinan rekening bankmu, laporan medis ibumu, riwayat profesionalmu. Dia tahu kamu putus asa secara finansial ketika menerima pekerjaan misterius ini." Dita mengambil dokumen lain. "Dan ada lagi. Dia menemukan bahwa kalian tidak pernah berkencan sebelum konferensi, tidak punya foto di media sosial, tidak ada yang pernah melihat kalian bersama di acara sosial. Bagi siapapun yang punya otak, jelas bahwa hubungan ini palsu." Pada saat itu, Anissa mendengar kunci di pintu. Bima masuk, wajahnya muram dan lelah, dasinya longgar dan rambutnya acak-acakan, seolah-olah dia telah menyisirnya dengan tangan puluhan kali. Dia berhenti ketika melihat Dita, jelas menyadari bahwa situasi telah melampaui kendalinya. "Sepertinya aku datang di waktu yang tepat," katanya, suaranya tegang dan syarat dengan kelelahan yang melampaui fisik. "Aku baru saja menghabiskan 4 jam terakhir mencoba menahan kerusakan yang disebabkan oleh Rina. Dia berencana membocorkan informasi tentang kesepakatan kita ke pers hari ini juga. Dan apa tepatnya yang akan kamu lakukan?" Tanya Anissa, mencoba mengendalikan getaran dalam suaranya saat melihat dunianya yang dibangun dengan hati-hati runtuh di depan matanya. Bima mendekat, berhenti di depannya. Bahkan dalam situasi kacau itu, Anissa tidak bisa tidak memperhatikan betapa rentannya dia terlihat, dilucuti dari kepercayaan dirinya yang biasa. "Pertama, aku sudah memecat Rina. Kedua, dia ragu-ragu, melirik Dita, dan kemudian kembali ke Anissa. Kedua, aku perlu memberitahumu sesuatu yang akan memperumit segalanya." Dita bangkit. "Aku akan biarkan kalian bicara," katanya, tetapi tidak sebelum berbisik di telinga Anissa. "Hati-hati, sahabat. Patah hati itu mahal untuk diperbaiki, dan kamu sudah punya banyak utang." Ketika mereka sendirian, Bima menyisir rambutnya lagi dengan tangan, jelas gelisah. Dia berjalan ke jendela, memandangi kota di bawah, seolah mencari jawaban di cakrawala. "Anissa, selama beberapa minggu terakhir Dia berhenti, mengambil napas dalam-dalam, dan berbalik menghadapnya. "Kontrak ini bukan lagi tentang bisnis bagiku. Mana tahu Sevan itu terjadi. Mungkin malam pertama itu ketika kita bicara sampai subuh. Mungkin ketika kamu mempertanyakan proyekku di konferensi, atau ketika aku melihatmu merawat ibumu dengan penuh cinta. Tapi, aku jatuh cinta padamu. Sungguhan." Anissa merasakan jantungnya berdebar kencang, tetapi juga tusukan rasa sakit yang dalam.
Bagaimana aku bisa yakin ini bukan hanya permainan lain? Strategi lain untuk menyelamatkan investasimu? Karena dia mendekat, kata-katanya keluar dengan tergesa-gesa. Aku bersedia kehilangan segalanya untuk membuktikannya. Investasi, perusahaan, reputasiku, apapun yang diperlukan. Aku hanya tidak ingin kehilanganmu. Dia berlutut di depannya, mengambil tangannya. Anissa, aku tahu kita memulai dengan kebohongan. Aku tahu kamu punya alasan untuk menerimanya, dan aku punya alasanku sendiri. Tapi apa yang kurasakan untukmu sekarang? Ini adalah hal paling nyata yang pernah terjadi dalam hidupku. Bima, dia memulai, tetapi dia melanjutkan. Aku suka caramu bernyanyi di kamar mandi meskipun false. Aku suka caramu menambahkan terlalu banyak gula ke kopi saat kamu gugup. Aku suka kamu lebih peduli pada dampak social project daripada keuntungannya. Aku suka caramu merawat ibumu, betapa setianya kamu pada Dita. Bagaimana kamu menantangku untuk menjadi orang yang lebih baik. Suaranya tercekat. Aku mencintaimu, Anissa. Andiosawa ingin pergi sekarang, aku akan mentransfer seluruh uangnya dan tidak akan pernah mengganggumu lagi. Tapi jika ada kesempatan kecil bahwa kamu juga merasakan sesuatu yang nyata untukku, sebelum dia bisa menjawab, teleponnya berdering. Itu Tuan Tanaka, dan nada formal panggilan itu membuat darah keduanya membeku. Bapak Wijaya, suara serius itu terdengar melalui pengeras suara. Saya baru saja menerima telepon yang sangat menarik dari seorang Rina Susanti. Dia mengirimi saya beberapa dokumen melalui email yang saya anggap sangat membuka mata. Saya rasa kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Saya akan menunggu kalian berdua di hotel saya dalam 1 jam. Anissa dan Bima saling berpandangan. Bom itu telah meledak, dan sekarang mereka harus menghadapi konsekuensinya, bersama atau terpisah. Tapi sebelum itu, Anissa harus jujur tentang perasaannya sendiri. Bima, katanya, suaranya nyaris berbisik, aku juga jatuh cinta padamu. Dan itu membuatku takut, karena aku tidak tahu apakah kita bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang dibangun untuk sandiwara ini. Lobi Hotel Grand Indonesia terasa terlalu sunyi ketika Anissa dan Bima masuk. Langkah kaki mereka bergema di lantai marmer yang mengkilap. Hotel bintang 5 itu, dengan dekorasi klasik dan suasana khusyuknya, tampak seperti latar yang sempurna untuk apa yang bisa menjadi akhir dari segalanya. Tuan Tanaka menunggu mereka di suite kepresidenan, dan Anissa tahu bahwa beberapa menit ke depan tidak hanya akan menentukan masa depan investasi, tetapi juga apa yang tersisa dari hubungan yang telah berkembang antara dia dan Bima. Di dalam lift, mereka tetap diam. Bima mengenakan setelan jasnya yang paling formal, tetapi Anissa memperhatikan tangannya sedikit gemetar. Dia sendiri telah memilih gaun yang sederhana dan elegan, mencoba memproyeksikan keseriusan dan keandalan, kualitas yang sekarang terasa ironisnya tidak pada tempatnya, mengingat mereka akan mengakui kebohongan yang rumit. Apapun yang terjadi di atas sana, kata Bima akhirnya ketika mereka tiba di lantai 31, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak menyesali apapun. Ini adalah 3 bulan terbaik dalam hidupku. Bima, Anissa memulai, tetapi pintu lift terbuka. Tuan Tanaka menunggu mereka, duduk di belakang meja mahoni darurat dengan dokumen-dokumen tersebar di depannya. Ekspresinya tidak terbaca, tetapi ada ketegangan di udara yang membuat Anissa ingin lari. Rina juga ada di sana, duduk di kursi di samping, dengan senyum puas yang tidak bisa ia sembunyikan, jelas menikmati momen pembalasannya. Silakan duduk, kata Tuan Tanaka, suaranya setajam pisau. Nona Susanti telah menceritakan kisah yang sangat menarik tentang hubungan kalian, dan mengirimi saya bukti-bukti kuat untuk mendukung klaimnya. Anissa melihat Bima menegang di sampingnya, tetapi dia tidak kehilangan ketenangannya. Sebaliknya, ia merasakan Bima mencari tangannya, menjalin jari-jarinya dengan jari Anissa, sebuah gestur yang kali ini murni untuk saling menghibur, bukan untuk mengesankan siapapun. Tuan Tanaka, Bima memulai, suaranya tegas. Saya bisa jelaskan. Silakan, potong investor itu. Tapi saya ingin kebenaran. Seluruhnya. Karena jika ada satu hal yang tidak saya tolerir dalam bisnis maupun kehidupan pribadi, itu adalah ketidakjujuran. Bima mengambil napas dalam-dalam, dan Anissa merasakan saat dia memutuskan untuk meninggalkan semua kebohongan. Benar bahwa Anissa dan saya memulai dengan sebuah kontrak, katanya, menatap lurus ke mata Tuan Tanaka. Saya perlu terlihat stabil dan berkomitmen untuk mendapatkan investasi, dan dia membutuhkan uang untuk pengobatan ibunya. Itu adalah transaksi bisnis awal yang didasarkan pada kebutuhan bersama. Rina mencondongkan tubuh ke depan, jelas berharap pengakuan ini akan menjadi akhir dari percakapan.
Tetapi Bima melanjutkan, tetapi apa yang terjadi setelahnya, itu tidak bisa diprediksi oleh kontrak manapun. Suaranya mendapatkan intensitas yang membuat Anissa menatapnya, terkejut. Dalam 3 bulan terakhir, saya menemukan siapa diri saya sebenarnya ketika saya bersama seseorang yang menantang saya, yang menginspirasi saya, yang membuat saya ingin menjadi lebih baik. Saya menemukan apa artinya bangun setiap hari di samping seseorang yang pendapatnya saya hargai lebih dari pendapat saya sendiri. Tapi kalian berbohong kepada saya, kata Tuan Tanaka. Ya kami berbohong, kata Anissa menemukan suaranya. Dan saya sangat menyesalinya. Kami berbohong karena kami putus asa. Seno untuk menyelamatkan ibu saya, dia untuk menyelamatkan pekerjaan ratusan karyawannya. Tapi Tuan Tanaka, saya jatuh cinta padanya, sungguhan. Dia berbalik menatap Bima, sama sekali mengabaikan orang lain di ruangan itu. Saya jatuh cinta pada pria yang membawakan saya kopi setiap pagi dan ingat bagaimana saya menyukainya. Yang terjaga bersama saya ketika saya khawatir tentang ibu saya dan tidak mencoba menyelesaikan masalah saya, hanya mendengarkan. Yang membaca proposal arsitektur sosial saya dan memberikan saran yang benar-benar berguna, bukan karena perlu mengesankan, tetapi karena dia benar-benar peduli. Romantis sekali, kata Rina dengan sinis, tetapi suaranya terdengar kurang percaya diri dari sebelumnya. Nona Susanti, kata Tuan Tanaka berbalik padanya, saya berterima kasih telah membawa informasi ini ke perhatian saya. Tetapi harus saya katakan bahwa saya lebih tertarik pada apa yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri saat makan malam kemarin. Rina berkedip, jelas tidak mengharapkan reaksi ini. Saya melihat 2 orang muda yang, terlepas dari bagaimana mereka memulai, memiliki sesuatu yang tulus sekarang. Saya melihat bagaimana mereka saling memandang ketika mereka pikir tidak ada yang memperhatikan. Saya melihat bagaimana mereka saling melengkapi dalam percakapan. Bagaimana mereka secara naluriah saling melindungi. Dia berhenti sejenak. Dalam 40 tahun berbisnis, saya belajar bahwa integritas lebih berharga daripada kontrak apapun. Kalian berbohong kepada saya, ya. Tetapi kalian juga menunjukkan keberanian untuk mengakui kebenaran ketika kalian bisa saja terus berbohong. Tuan Tanaka berdiri dan berjalan ke jendela, memandangi kota Jakarta yang membentang hingga ke Cakrawala. Nona Susanti, katanya tanpa berbalik. Seorang wanita yang mencoba menghancurkan cinta karena iri hati tidak memiliki tempat dalam bisnis atau kehidupan saya. Saya sarankan Anda mencari pekerjaan lain. Sebaiknya jauh dari situasi yang melibatkan hubungan pribadi. Rina menjadi pucat, jelas terkejut bahwa rencananya menjadi bumerang. Tapi Tuan Tanaka, mereka menipu Anda. Dan Anda mencoba memanipulasi saya menggunakan informasi pribadi yang diperoleh secara ilegal, balasnya. Situasi mana yang Anda anggap lebih serius? Rina meninggalkan ruangan tanpa kata-kata lagi, membanting pintu dengan keras. Tuan Tanaka berbalik kembali ke Anissa dan Bima. Investasi tetap berjalan, katanya singkat. Tetapi sekarang kalian harus membuktikan bahwa kalian dapat membangun sesuatu yang nyata, baik di perusahaan maupun dalam kehidupan pribadi. Dia mendekati meja dan mengambil sebuah map, ajus sami, tatasa tadina shintamishas, kajinachas. Bima, saya menerima proposal perumahan sosial dari Anissa kemarin melalui email. Ini persis jenis inisiatif yang ingin didukung oleh investor Jepang saya. Kami bersedia mendanai tahap pertama dengan tambahan $5 juta. Anissa merasakan air mata menggenang di matanya. Tuan Tanaka, terima kasih. Jangan berterima kasih dulu. Kalian akan memiliki banyak pekerjaan di depan. Dia tersenyum untuk pertama kalinya sejak mereka tiba. Koachisacha yochikas. Dan saya berharap diundang ke pernikahan yang sebenarnya ketika kalian memutuskan untuk melaksanakannya. Di luar hotel, Anissa masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Bima, kamu benar-benar mempertaruhkan $50 juta untuk melindungiku. Dan aku akan melakukannya lagi, katanya, berhenti di trotoar dan berbalik ke arahnya. Anissa, aku tahu kita memulai dengan kebohongan, tapi aku ingin membangun sesuatu yang nyata denganmu. Bukan sebagai bagian dari kontrak, tapi karena kamu mencintaiku? Tanyanya, jantungnya berdebar di tenggorokan. Karena aku mencintaimu, dia membenarkan, mendekat dan menangkup wajahnya dengan kedua tangannya. Dan aku harap kamu merasakan hal yang sama. Aku merasakannya, bisiknya, merasakan air mata akhirnya mengalir. Aku mencintaimu, Bima. Sungguhan. Ketika dia menciumnya di sana, di trotoar yang ramai di depan Hotel Grand Indonesia,
Dengan lalu lintas yang lalu lalang dan pejalan kaki yang memperhatikan, Anissa tahu bahwa dia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada 1 miliar rupiah. Dia telah menemukan rumahnya. Jadi, katanya ketika mereka berpisah, menyandarkan dahinya di dahi Anissa. Bagaimana kalau kita mulai lagi? Tanpa kontrak, tanpa kebohongan. Hanya kita berdua, membangun sesuatu yang nyata. Aku setuju, jawabnya tersenyum di antara air mata. Tapi kali ini, kita lakukan dengan cara yang benar. Epilog 1,5 tahun kemudian, Masjid Istiqlal di Jakarta dihiasi dengan rangkaian bunga putih dan dedaunan hijau, mencerminkan dengan sempurna filosofi berkelanjutan yang kini memandu Bumi Lestari dan kehidupan pasangan itu. Anissa merapikan gaun pengantinnya yang terbuat dari kain organik bersertifikat yang ia rancang sendiri bekerja sama dengan koperasi penjahit, lokal yang kini didukung oleh perusahaan. Kerudung warisan neneknya melengkapi penampilan yang berhasil terlihat elegan sekaligus otentik. Gugup? Tanya Dita, merapikan bunga di rambut sahabatnya. Dia mengenakan gaun biru tua sebagai pengiring pengantin, dan senyumnya memancarkan kebahagiaan tulus yang telah sepenuhnya menggantikan kekhawatiran awalnya tentang hubungan mereka. Tidak, jawab Anissa, dan itu benar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar yakin akan sesuatu. Dari jendela ruang kecil di samping masjid, dia bisa melihat para tamu berdatangan. Ibunya, Ratih, berada di barisan depan, berseri-seri dan benar-benar pulih, bercakap-cakap dengan antusias dengan orang tua Bima, yang telah menjadi keluarga kedua bagi Anissa. Tuan Tanaka dan istrinya menempati tempat terhormat, telah menjadi tidak hanya investor tetapi juga teman sejati dan mentor bagi pasangan itu. Kamu ingat bagaimana semuanya dimulai? Tanya Dita, tersenyum. Ketika kamu meneleponku 3 hari setelah pindah ke penthouse, mengatakan bahwa kamu telah menerima pekerjaan aneh tapi dengan bayaran tinggi? Anissa tertawa. Aku sangat takut memberitahumu yang sebenarnya. Kupikir kamu akan membawaku ke rumah sakit jiwa. Mungkin aku akan mencobanya, Dita mengakui. Tapi lihat di mana kalian sekarang. Bumi Lestari telah menjadi acuan dunia dalam perumahan berkelanjutan. Proyek rumah rakyat ekologismu telah memberi manfaat bagi lebih dari 5.000 keluarga. Dan kalian berdua, ya, kalian adalah bukti bahwa terkadang cinta terbaik dimulai dengan cara yang sama sekali tidak terduga. Di sisi lain masjid, Bima menunggu di depan penghulu di samping Adit, kakaknya dan wali nikahnya. Dia mengenakan setelan jas biru tua yang dibuat khusus, tetapi Anissa tahu di balik keanggunan formal itu, dia tetaplah pria yang sama, yang menyiapkan kopi untuknya setiap pagi dan meninggalkan catatan-catatan manis yang ditempel di cermin kamar mandi. Dia cantik sekali, bisik Adit kepada saudaranya, mengamati pergerakan di pintu masuk masjid. Dia selalu cantik, jawab Bima, matanya terpaku pada pintu tempat Anissa akan muncul. Tapi hari ini dia akan menjadi istriku yang sesungguhnya. Tahun terakhir telah menjadi roller coaster emosi dan pencapaian. Setelah kebenaran terungkap, mereka memutuskan untuk memulai dari awal, berkencan secara tradisional. Meskipun sudah tinggal bersama, Bima secara resmi mempekerjakan Anissa sebagai direktur, proyek sosial di Bumi Lestari, dan bersama-sama mereka mengembangkan program perumahan rakyat berkelanjutan yang revolusioner yang sedang direplikasi di negara lain. Tetapi di luar kesuksesan profesional, mereka telah membangun sesuatu yang lebih berharga. Kemitraan yang didasarkan pada saling menghormati, cinta sejati, dan nilai-nilai bersama. Tidak ada lagi kontrak atau tenggat waktu, hanya komitmen harian untuk memilih bersama. Musik mulai dimainkan dan Anissa muncul di pintu masuk masjid, berjalan sendirian, sebuah pilihan darinya, yang ingin melambangkan bahwa dia ada di sana atas keputusannya sendiri, tidak diserahkan oleh siapapun. Dia membawa buket bunga liar yang ditanam di taman gantung penthouse yang kini dianggapnya sebagai rumah. Ketika matanya bertemu dengan mata Bima, keduanya tersenyum dengan keintiman yang berbicara tentang sarapan bersama, malam-malam bercakap-cakap tentang proyek masa depan, diskusi tentang keberlanjutan yang berlangsung berjam-jam, dan jenis cinta sehari-hari yang dibangun dalam gestur-gestur kecil. Saya nikahkan dan kawinkan engkau, Bima Wijaya bin Hermawan, dengan Anissa Putri binti almarhum Suryo, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan logam mulia 100 gram. Dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Anissa Putri binti almarhum Suryo dengan mas kawin tersebut. Tunai, jawab Bima dengan satu tarikan napas, suaranya mantap dan penuh keyakinan. Ketika mereka bertukar cincin, semua yang hadir mengucap syukur. Tetapi bagi Anissa dan Bima, hanya ada mereka berdua dan kepastian bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang langka dan berharga.
cinta yang lahir dari kontrak palsu, tetapi telah menjadi hal paling nyata dalam hidup mereka. Pada resepsi yang menyusul, diadakan di teras atap penthouse dengan pemandangan seluruh kota Jakarta. Tuan Tanaka memberikan pidato yang merangkum perjalanan pasangan itu dengan sempurna. Terkadang, kesepakatan terbaik dalam hidup adalah yang dimulai karena kebutuhan dan berakhir karena cinta. Bima dan Anissa telah mengajari kita bahwa kejujuran yang terlambat lebih berharga daripada kebohongan, yang sempurna dan bahwa membangun sesuatu yang nyata selalu lebih bernilai daripada mempertahankan sesuatu yang palsu. Ketika malam berakhir dan tamu-tamu terakhir pulang, Anissa dan Bima menemukan diri mereka sendirian di balkon, mengamati lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang di bumi. Dia telah mengganti gaun pengantinnya dengan gaun katun sederhana, dan dia hanya mengenakan kemeja dan celana, dasi dan formalitas telah dikesampingkan. Jadi Nyonya Wijaya, katanya, menariknya lebih dekat. Bagaimana rasanya menjadi istriku secara resmi? Rasanya seperti sudah sampai di rumah, jawabnya, bersandar di lengannya. Dan kamu, Tuan Wijaya, bagaimana rasanya menjadi suamiku secara resmi? Seperti pria paling beruntung di dunia, gumamnya di rambut Anissa. Kontrak terbaik, Anissa setuju, adalah yang tidak memerlukan tanggal kedaluarsa. Dan sementara Jakarta tertidur di bawah sana, pasangan itu tetap di balkon, merencanakan proyek-proyek masa depan, mimpi bersama, dan semua pagi yang akan mereka bangun bersama, mengetahui bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang melampaui kesepakatan komersial apapun. Mereka telah menemukan cinta sejati yang dibangun di atas kejujuran, kemitraan, dan kepastian bahwa hubungan terbaik adalah di mana dua orang yang utuh memilih untuk berbagi yang terbaik dari diri mereka. Dan pensar que tudo começou porque eu precisava impressionar investidor japonês, Ricardo disse. Kan karena aku perlu membayar tagihan rumah sakit, dia melengkapi, tersenyum. Kontrak terbaik yang pernah kita tanda tangani, kata Bima, mencium puncak kepalanya. Bukti bahwa terkadang akhir yang paling bahagia dimulai dengan kontrak yang paling tidak mungkin.